Audi. Iya, Dan temanya apa ya Kak Ira, Kak Heni? aku berani bersaksi bagi Yesus. Yeay, tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mari kita puji Tuhan, kita angkat pujian kita. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semua menghadap kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semua menghadap kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semua menghadap kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita memulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi. Baik bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungan puji Raja, dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya, Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kita di Yesus dengan panggilannya, hadapi tantangan harinya irian, dan biarlah terbilang pasukan kuasa-Nya, semakin berdamai, semakin tertegar. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti Amang. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan titah yang kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekali lagi, titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa, ikuti Amang. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2, Suaramu Kudengar.
kepada Tuhan, kita berdoa. Ikuti Ama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita kembali menghafal ayat bulanan untuk bulan Mei 2020. Tertulis dalam Markus 16 ayat 15. Kita sama-sama mengucapkan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayo semua sama-sama sekali lagi. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, ikuti Ama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari lagu Sadrak, Mesak, Abednego. Semua adik-adik boleh berdiri di rumah. Kita menyanyikannya bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu. Marilah kita berdoa mengaku iman kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta jemaat bagi kita pada hari ini yang pertama, hari ini adalah Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kita masih beribadah di rumah kita, dan untuk hari Minggu yang akan datang, yaitu tanggal 24 tambah 7, 31. Tanggal 31 Mei kita masih beribadah di rumah kita. Nanti boleh dilihat panduan ibadah sekolah minggunya di YouTube Amang Pendeta. Lalu yang kedua, ayat bulanannya Markus 16 ayat 15 harus masih tetap dihafal di rumah. Boleh kasih videonya, setelah di video dikasih ke guru-guru sekolah minggu, dikirim ke salah satu, atau bisa juga dikirim ke Amang Pendeta. Nanti yang bisa menghafal dengan baik cara pengucapannya dan hafal benar bisa dapat hadiah dari guru sekolah minggu dan dari Amang Pendeta. Demikian warta untuk hari ini. Kiranya adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar, dan tetap tinggal di rumah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian warta kita. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi, tertulis dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayat 29. Kita akan membacanya, Amang akan membacanya bersama dengan dua orang anak sekolah minggu. Di sini ada yang namanya Halo. Amel dan satu lagi namanya Lucky. Hai. Nah, oke, sekarang kita membaca kitabnya dulu. Siap-siap ya, Amang duluan lalu kalian. Baik. Sama adik-adik yang ikut di rumah juga ikuti Amel dan Lucky. Oke, nah sekarang kita baca Amang duluan ayat 24. Oke. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, tubuh mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa-bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Iya, demikian firman Tuhan. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu, ini Amang bersama 2 orang anak sekolah minggu. Ini namanya Lucky dan ini namanya Amel. Nah, kalian 2 mau nggak dengar cerita Amang? Mau. Adik-adik yang di rumah tanya dulu, mau nggak? Mau nggak adik-adik di rumah mendengarkan firman Tuhan? Iya, mau nggak? Mau dong ya. Siapa yang mau? Coba tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan. Ayo, oke.
Nah, sekarang Amang mau menjelaskan cerita tentang siapa tadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekali lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. iya. Sekarang Amel yang bilang Sadrak, Amang yang bilang Mesak, lalu Luki yang bilang Abednego. 1, 2, ya. Sadrak, Mesak. Abednego. Oke, berarti 3 Kawan. sekawan. Oke, siapa sih yang punya teman? Saya punya teman. Iya. Berarti kalian dua pasti punya teman Teman kompak. Iya, begitu juga dengan siapa tadi Amang bilang? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sekarang Amang mau ceritakan mereka bertiga. Mereka adalah orang-orang yang baik. Lalu mereka bekerja di istana Raja Babel yang bernama siapa? Nebukadnezar. Sama-sama. Nebukadnezar. Nebukadnezar. Sekali lagi lebih kuat. Nebukadnezar. Iya, mereka bekerja di situ karena mereka adalah orang-orang terbaik dari Israel. Lalu mereka bekerja, mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka juga berteman dengan yang namanya Daniel. Oke. Nah, sekarang coba sekali lagi kalian bilang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayo. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, sekarang kamu mau memperkenalkan Sadrak. Ini dia Sadrak. Ayo agak mundur sedikit biar nampak temannya Sadrak. Ini, halo. Ini Sadrak. Coba, Luki. Halo Sadrak. Halo, coba. Halo Sadrak. Nah, ini Sadrak. Terus ini yang namanya Mesak. Ini Mesak. Halo Mesak. Nah, ini ada kan hurufnya ya, huruf M. Itu Mesak. Dan ini ada satu lagi namanya Abednego. Ayo sama dada dulu yang di rumah. Halo. Nah, ini Sadrak. Coba sebutkan namanya. Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, Abednego. tiba-tiba adalah seorang apa tadi Mang bilang? Raja yang bernama ini RN. Raja Nebukadnezar. Nah, mereka mendengar lalu disuruh, "Hei, pasukan-pasukan semuanya berkumpul. Kita akan menyembah dewa Baal." Wah, lalu yang lain pada datang untuk menyembah dewa Baal. Nah, adik-adik, Raja Nebukadnezar itu perintahkan supaya semua menyembah dewa Baal. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Sekarang abang tanya dulu yang di rumah. Atau sama kalian dua, Luki dan Amel. Kalian mau nggak menyembah dewa Baal? Enggak mau. Jadi kalian mau menyembah siapa? Amel? Menyembah Tuhan Yesus dong, Amal. Kalau Luki? Menyembah Tuhan Yesus loh. Nah, jadi yang kita sembah siapa? Tuhan Yesus. Kalian mau nggak menyembah batu? Oh, tidak mau. Kalian mau nggak menyembah patung? Tidak. Kalian mau nggak menyembah pohon besar? Tidak. Kalian mau nggak menyembah kuburan? Tidak juga. Nggak mau ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mau tanya, kalian mau menyembah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bagus. Kalian harus menyembah Tuhan. Nah, itu yang dibilang oleh siapa tadi? Raja Nebu. Hei, kamu Sadrak, Mesak, Abednego, kamu harus menyembah Allah Baal. Lalu mereka tidak mau. Lalu mereka bilang begini, kami tidak akan mau menyembah dewa Baal. Kalaupun Tuhan tidak mau, tidak bisa menyelamatkan kami, tetapi kami tidak akan menyembah Allah Baal. Kami akan tetap menyembah siapa? Allah kami, yaitu Allah Israel. Lalu raja siapa marah? Siapa yang marah? Lalu raja perintahkan supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketiganya itu diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Sekarang buanglah mereka ke tempat perapian yang menyala. Lalu perintahkan, hei, sekarang buanglah mereka ke tempat perapian yang menyala-nyala. Lalu dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala.
Coba dulu ya, bagaimana rasanya kalau di tempat panas. Ayo, Amel dan Lucky, dulu di tempat dijatuhkan. Panasnya Mama. Panas banget. Aduh. Panas. Kalau dekat api itu panas atau dingin? Panas. Pasti Pak. Tapi setelah mereka di perapian, disuruh oleh Raja Nebukadnezar ini, tahu nggak kalian dua? Tahu nggak apa yang terjadi? Apakah Sadrak dan Mesak dan Abednego itu menjadi hangus? Tidak. Mereka hangus nggak? Tidak. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka tidak hangus? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Iya, kepada Tuhan Allah. Mereka percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah. Dan mereka sama sekali tidak kena api. Bayangkan. Itu karena apa? Wow. Hebat kan? Lucky pernah nggak tangannya kena api? Sering Mama. Sering. Wah, panas gak? Panas sama. Amel pernah? Panas sama. Tidak, saya tidak mau main api, Amang. Bagus. Nanti Mama kan lihat tidak boleh. Bagus. Nggak boleh main, Nanti jangan coba-coba di rumah. Aku mau seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Katakan. Lalu dipasangnya api, bakar-bakar selimut gitu. Jangan. Itu bukan untuk dicoba. Nggak boleh. Lalu gue bilang, aku kan percaya sama Tuhan Yesus. Bakar-bakar rumah dulu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Nah, karena mereka percaya, mereka tidak terbakar di perapian yang sangat panas itu. Kenapa? Karena mereka percaya sama Tuhan Allah. Bau api pun mereka nggak ada. Lalu di perapian itu mereka seperti melihat ada satu sosok yang menolong mereka. Itu siapa? Siapa itu, Amang? Siapa nggak? Tahu nggak? Siapa ya Mama? Yaitu Tuhan Tuhan Yesus. Allah menolong mereka, lalu mereka ditolong. Ayo, ditolong mereka bertiga. Mereka bertiga ditolong sama Tuhan Allah. Lalu mereka menjadi selamat, ditolong oleh Tuhan Allah. Setelah mereka selamat, lalu mereka apa? Tetap bergembira, tetap memuji nama Tuhan. Lalu kata siapa Raja Nebukadnezar? Mulai sekarang tidak ada yang boleh mengejek Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa yang mengejek akan dihukum. Ya, oleh karena itu berarti sifat mengejek itu baik nggak, Mel? Tidak baik. Baik nggak, Lucky? Tidak baik. Tidak baik. Tidak boleh mengejek sesama. Tidak boleh mengejek Tuhan Allah. Oleh karena itu adik-adik yang mau diperintahkan dan mau diajak firman Tuhan ini bagi kita adalah tetap percaya kepada Tuhan Allah. Iya, karena Tuhan itu baik bagi kita. Harus tetap percaya. Jadi apapun persoalannya, apapun masalahnya di rumah misalnya, apapun persoalan yang kita hadapi karena virus corona ya kan sekarang ini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Yesus. Karena Tuhan Yesus mampu menyelamatkan kita. Iya, bagaimana caranya percaya kepada Tuhan Yesus? Amel? Kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Iya, berdoa kepada Tuhan Yesus. Kamu, Lucky? Dan pastinya tetap bernyanyi Mama. Iya, lalu membaca Tuhan. Alkitab, lalu membantu orang tua, rajin beribadah supaya kita tetap percaya pada Tuhan Yesus. Iya, berarti sekarang kita sudah menjadi orang-orang yang percaya. Sama-sama bilang, aku orang yang percaya. Aku orang yang percaya. Oke, sekarang tepuk tangan semuanya. Adik-adik di rumah, ayo sapa dulu adik di rumah. Jangan lupa tetap percaya pada Tuhan Yesus. Ayo, tetap percaya pada Tuhan Yesus. Ayo, kasih kisbay. Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Kasih kisbay dulu sama kawan yang di rumah. Tuhan Yesus sayang sama kalian. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan tetaplah beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik berdua di sini dan di rumah, demikianlah firman Tuhan. Maka firman itu mengajak kita untuk tetap setia kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Ayo semua lipat tangan, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini, mengajari kami untuk tetap percaya kepada Engkau ya Allah kami, dan tetap menjadi anak-anak yang setia menyembah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami dan semua anak-anak sekolah minggu
Berkatilah mereka di rumah mereka, orang tua mereka, guru-guru mereka. Lindungilah mereka dalam kehidupan setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kehidupan anak-anak-Mu, serta orang tua dan semua jemaat Tuhan. Kaulah yang memberkati dan melindungi. Terpujilah nama-Mu, ampunkan segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Sekarang persiapkan persembahannya untuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.